somebody gonna match my freak. Need somebody with a good technique. If somebody gonna match me, let's get it. Girl, girl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami ni'matillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan juga kepada teman-teman semua yang senantiasa berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertatap maya tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Maka dari itu kita implementasikan rasa syukur ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Perkenalkanlah, saya Arsyad Muhdil Umam dari kelas C1. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan saya di sini tidak sendiri, saya juga bersama dengan dua rekan saya yang nanti akan menjadi pemateri kita. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Ahmad Nafis Azhar. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sedikit kata pengantar dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkat rahmat dan karunia-Nya lah makalah ini dapat kami susun. Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran kita sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Warga negara adalah individu yang diakui oleh negara, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ini untuk memastikan terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945? 2. Apa saja hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? 3. Apa saja kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian Bapak Ibu, tujuan penulisan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami arti warga negara, hak-haknya serta kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki ke pembahasan. Yang pertama, A. Pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang yang diakui secara hukum sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Kewarganegaraan dapat diperoleh lewat kelahiran atau naturalisasi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi warga negara Republik Indonesia ada dua cara. Yang pertama lewat kelahiran. Jadi bayi yang dilahirkan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, maka otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, atau juga bisa dengan naturalisasi. B. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM. HAM ini dijamin dalam pasal 28A sampai 28J. Contohnya, yang pertama hak untuk hidup yang dimuat dalam pasal 28A. 2. Hak untuk berpendapat dalam pasal 28E. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum atau pasal 28D. Yang kelima, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28E ayat 3. Selain hak asasi manusia, kita juga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain hak sipil dan politik, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesejahteraan, dan juga kesehatan. Selanjutnya, C. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban untuk membela negara. Ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh angkat tangan jika negara ini terancam. Jadi kita harus tetap membela negara, entah itu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri sendiri. Kita harus berpihak kepada negara dan menjaga bagaimana negara ini tetap sejahtera dan makmur. Yang kedua, kewajiban untuk membayar pajak dalam pasal 23A. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat untuk membayar pajak, jangan telat atau bahkan sampai tidak membayar pajak. Yang ketiga, mematuhi hukum dalam pasal 27 ayat 1. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga persatuan bangsa yang dimuat dalam pasal 33 dan 34. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh juga untuk tidak menjaga persatuan bangsa. Misalnya ada beberapa kelompok yang ingin merusak persatuan dari bangsa Indonesia, atau bahkan ada yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi hukum harus menjaga persatuan Indonesia. D. Kewajiban terhadap pembangunan. Selain itu, warga negara juga wajib untuk mendukung pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara juga diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kemajuan bangsa, sesuai dengan pasal 33 yang menyebutkan tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama bisa melalui partisipasi politik. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau pemilu, serta hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat. Kedua, juga bisa melalui partisipasi dalam pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan yang baik dan pemahaman hukum yang kuat sangat penting untuk setiap warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya, serta ikut serta dalam pembangunan bangsa. Kesimpulannya, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman ini penting agar setiap individu dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, tentunya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.